Baik, izin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang mulia Bapak Ketua MA beserta seluruh pimpinan MA, yang kami hormati juga Pak Dirut beserta jajaran direksi, dan tentu seluruh peserta sosialisasi. Sebelum saya lanjut, saya menyampaikan alhamdulillah, saya sudah 3 orang yang mendoakan saya cepat selesai doktornya. Baru proses belum selesai. Alhamdulillah. Baik, izin saya langsung ke materi saja. Mungkin bisa di screen. Ya. Baik, next. Sebelum saya masuk ke detail, sering ada pertanyaan terkait dengan apa sih bedanya JKN, BPJS Kesehatan, dan KIS. Jawabannya singkat dalam satu kalimat saja. JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional adalah programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, KIS adalah salah satu identitas kepesertaannya. Jadi nggak perlu bingung mungkin, oh saya belum punya KIS, tapi saya udah punya BPJS, sama saja. Begitu pula JKN. Jadi JKN programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, KIS salah satu identitas kepesertaannya. Next. Tadi Pak Dirut sampaikan bahwa kita merupakan single payer terbesar di dunia. Ini pesertanya sudah sampai 245 juta atau sekitar 89,77% per 31 Oktober. Dan ini bisa dilayani di lebih dari 23.000 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Faskes, baik itu puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik Pratama, dokter gigi, dan rumah sakit kelas D Pratama. Jadi mungkin yang Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah, kalaupun ada klinik Pratama, bisa memilih klinik Pratama itu, nggak harus juga di puskesmas. Lalu untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan juga sudah lebih dari 2.800, hampir 2.900 rumah sakit dan klinik utama yang tersebar di seluruh Indonesia dan lebih besar atau lebih banyak dari rumah sakit swasta. Jadi kalau ada image bahwa BPJS itu hanya rumah sakit pemerintah, itu tidak benar. Karena sudah sebagian besar malah yang kerjasama adalah rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta. Next. Bapak Ibu sekalian, next. Alhamdulillah kita sehat berada di ruangan ini. Sebenarnya di saat yang sama boleh jadi saudara-saudara kita itu ada di rumah sakit yang cuci darah atau operasi jantung dan sebagainya. Itu adalah mungkin bagian daripada 1 juta rata-rata per hari kalender yang memanfaatkan pelayanan kesehatan. Memang di 2019 agak menurun 2020 karena COVID. Nah, 2021 udah mulai rebound. Untuk rawat jalannya sudah mulai rebound, rawat inapnya masih belum sampai 9 juta. Tapi inilah gambarannya bahwa per hari kalender rata-rata ada 1 juta kunjungan di seluruh Indonesia. Jadi kita patut bersyukur kita masih sehat, dan di saat yang bersamaan berarti kita juga berkontribusi gotong royong. Karena contohnya saja kalau cuci darah misalnya let's say satu kali cuci darah let's say 1 juta rupiah. Kalau kita next, sudah lebih baik. Ya, lanjut. Ya, kita tiap tahun juga diukur tentang survei kepuasan peserta. Itu indeks kepuasan peserta meningkat cukup besar dari 81 menjadi 87.
lalu indeks kepuasan Vaskes itu menjadi 87, dan indeks kepuasan badan usaha itu menjadi 86. Dan ini surveinya oleh pihak ketiga. Next. Lanjut. Ya, sekedar informasi bahwa untuk pekerja penerima upah penyelenggara negara itu iurannya 5% dari gaji dan tunjangan. 5% ini 4%-nya dibayar pemberi kerja atau pemerintah, 1%-nya dibayar pekerja. Lalu kalau ada yang tanya, loh gaji saya kan besar gitu, puluhan juta dan sebagainya. Itu ada ceilingnya. Ceilingnya 12 juta. Jadi sebenarnya siapapun di Indonesia ini yang merupakan pekerja formal, itu potongan dari pekerjanya itu maksimal 1% dari 12 juta atau 120.000 untuk satu keluarga. Satu keluarga maksimal 5 orang. Istri atau suami yang sah dan anak 3. Nah, bagaimana terkait dengan anak? Ini mungkin yang sering menjadi kendala juga mungkin atau di tempat-tempat lain. Biasanya yang sudah kuliah di atas 21 tahun tiba-tiba ke rumah sakit kok non-aktif. Memang by sistem kita non-aktif pada umur 21 tahun kecuali sudah mengurus untuk menyatakan bahwa anak tersebut masih melanjutkan pendidikan formal. Itu disertai dengan surat keterangan kuliah. Dan itu pun sebenarnya bisa diurus, nggak harus ke kantor cabang. Bisa melalui Pandawa. Itu WA, karena WA kan di mana saja bisa. Itu bisa. Dan ini tetap maksimal 25 tahun. Jadi kalau sudah 25 tahun, anak-anak itu tidak bisa, apalagi juga kalau sudah bekerja. Dan ini yang paling sering terjadi, anak-anak yang masih kuliah tiba-tiba nonaktif. Ini mungkin bisa menjadi informasi bagi Bapak Ibu sekalian. Next. Bagaimana manfaat pelayanan kesehatan yang dijamin? Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dirut. Yang pertama tentu di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tingkat pertama ini di puskesmas. Next, please. Ya. Yang pertama tentu di fase tingkat pertama, baik itu di puskesmas, klinik, atau dokter praktek perorangan, dan sebagainya. Tentu di situ ada beberapa pelayanan, baik administrasi, promotif preventif, termasuk pemeriksaan, tindakan medis non-spesialistik, maupun bahkan yang operatif dan non-operatif, termasuk obat. Dan juga pemeriksaan penunjang diagnostik, dan juga ada beberapa vaskes yang menerima rawat inap tingkat pertama. Nah, ini mungkin juga sebagai informasi bahwa semua ini itu tidak ada iur biaya. Jadi kami sangat berharap, memohon kalau Bapak Ibu sekalian ada oknum yang meminta biaya tambahan, maka silakan dilaporkan kepada kami, nanti akan kami sampaikan channelingnya. Lalu ada juga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan di rumah sakit atau klinik utama. Kalau ini bedanya tentu ada terkait dengan tindakan medis spesialistik, dan juga mungkin ada tambahan juga terkait dengan rehabilitasi medis, pelayanan darah, termasuk pemulasaran jenazah, dan pelayanan KB, termasuk rawat inap non-intensif dan juga rawat intensif. Mungkin ada pertanyaan, ambulans dijamin atau tidak? Ambulans itu hanya dari vaskes ke vaskes, itu pun dalam kondisi tertentu. Jadi ada juga pertanyaan, kalau saya setelah selesai perawatan boleh nggak pakai ambulan? Nah, itu tidak dalam jaminan. Termasuk juga misal dari rumah bisa nggak gitu langsung ke rumah sakit pesan ambulan? Mohon maaf, itu tidak masuk jaminan ini. Next. Di luar ini memang ada sifatnya adalah manfaat alat bantu, dan ini memang tentu tidak semuanya sesuai dengan harga yang ada. Ini hanya bantuan nilai gantinya, baik itu untuk kacamata, alat bantu dengar, protesa. Ini ada nilai-nilai gantinya. Memang ini bantuan saja, kelas disesuaikan dengan kelas. Tapi kalau untuk ASN ini saya rasa nggak ada kelas 3, adanya kelas 2 dan kelas 1, dan bahkan kayaknya kalau pejabat negara semuanya kelas 1. Dan memang ada ketentuannya, paling cepat 2 tahun dan sesuai indikasi medis. Nah, alat bantu dengar juga ada maksimalnya, paling cepat 5 tahun, dan protesa gigi juga ada maksimalnya. Next. Termasuk juga next, protesa alat gerak dan alat gerak tangan dan kaki palsu, korset tulang belakang, collar neck, dan crook. Nah, ini ada beberapa hal bisa juga diklaimkan. Next.
Memang ada beberapa hal yang tidak dijamin. Memang ini harus diketahui juga oleh semua, tapi salah satunya misalnya ya adalah penyakit pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja. Karena kecelakaan kerja itu ada penjaminnya. Atau juga ada terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Atau yang di luar negeri, mohon maaf, mungkin saat ini memang masih hanya di dalam negeri, termasuk juga untuk estetik. Operasi plastik yang untuk estetik gitu, mengatasi infertilitas dan sebagainya, termasuk juga gangguan akibat ketergantungan obat dan sebagainya, termasuk juga beberapa pelayanan yang sudah ditanggung oleh program lain. Next. Nah ini next. Nah ini mungkin yang agak sedikit detail terkait dengan alur pelayanan kesehatan. Yang pertama tentu tadi disampaikan oleh Pak Dirut bahwa setiap peserta itu memilih terlebih dahulu fasilitas kesehatan yang dikehendaki sesuai dengan domisilinya. Itu bisa berbeda-beda. Boleh jadi suaminya di Jakarta, kebetulan istrinya ada di Bandung, anaknya di Jogja, yang satu lagi di Medan dan sebagainya. Silakan bisa pilih di masing-masing sesuai dengan domisilinya. Tidak harus sesuai dengan kantornya. Nah, pada saat sakit, kalau tidak gawat darurat, maka tentu ke vaskes tingkat pertama terlebih dahulu, puskesmas, klinik, dan dokter praktek perorangan yang kerjasama. Kecuali gawat darurat bisa langsung ke rumah sakit. Apa aja kriteria gawat daruratnya? Pertama tentu mengancam jiwa, membahayakan diri, dan orang lain. Ya, misalnya mungkin serangan jantung dan sebagainya. Adanya gangguan pada jalan pernapasan dan sirkulasi, adanya penurunan kesadaran, stroke dan sebagainya, gangguan hemodinamik, dan tentu yang membutuhkan tindakan segera. Dan ini nanti tentu dari rumah sakit, dari dokter penanggung jawab pasien, itulah yang menjudge apakah ini gawat darurat atau tidak. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui juga terkait dengan pelayanan di rumah sakit. Tadi Pak Dirut sampaikan saat ini identitas kepesertaan cukup NIK atau KTP. Jadi mungkin ada pertanyaan dari banyak ASN, kartu Askes saya hilang, yang kuning hilang, atau kartu JKN hilang dan sebagainya. Sekarang sudah cukup NIK atau KTP. Kalaupun ini ya ditunjukkan atau mungkin kalau hafal lebih baik. Kalaupun itu misalnya masih punya juga kartu Askes yang lama kuning, tetap berlaku. Atau kalaupun masih ada kartu JKN tetap berlaku. Atau yang tadi luaran dari KIS digital yang ada dari mobile JKN juga berlaku. Tapi sekarang yang paling gampang sudah cukup pakai NIK saja atau KTP. Lalu pada saat berobat, tentu pastinya diberikan waktu 3 kali 24 jam. Jadi jangan khawatir juga kalau misalnya Bapak Ibu sekalian itu ke vaskes, ke rumah sakit gitu ya, kebetulan ya mungkin identitas nggak bawa juga, atau mungkin nggak sadar dan sebagainya gitu kan, bisa saja. Nah ini tetap ada waktu 3 kali 24 jam untuk menunjukkan identitas kepesertaan JKN agar dapat dijamin program JKN. Tapi untuk kepastiannya memang kepesertaan JKN harus dipastikan dari awal pelayanan. Jadi pada saat registrasi harus menyebutkan apakah menggunakan JKN atau tidak. Insya Allah untuk seluruh rumah sakit yang kerjasama itu biasanya langsung menanyakan apakah mau jaminan JKN atau tidak. Mohon maaf mungkin nggak semua ya, ada beberapa yang kadang-kadang ya dengan persepsi tertentu di awal saya pakai umum saja gitu karena mungkin dianggap lebih cepat dan sebagainya, ternyata juga banyak antri dan sebagainya. Nah setelah beberapa hari ternyata ada operasi dan sebagainya, biaya mahal, baru dia minta pindah. Nah itu nggak bisa. Jadi memang dari awal sudah pastikan apakah JKN atau tidak. Jadi penjaminan memang menggunakan JKN itu nggak bisa dilakukan di tengah-tengah atau di akhir. Jadi itu waktunya 3 kali 24 jam semenjak datang di fasilitas kesehatan. Sekali lagi tidak dapat dialihkan. Dan kami berusaha dengan rumah sakit juga untuk menghindari adanya diskriminasi. Jadi sekali lagi kalau ada oknum dan sebagainya yang melakukan diskriminasi, mohon dapat dilaporkan ke kami. Next. Next. Ya, lanjut. Ada beberapa kanal layanan, baik itu untuk administrasi, untuk informasi dan pengaduan. Kalau yang administrasi, tatap mukanya tentu ada di kantor cabang.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah, kami berharap nanti bisa komunikasi dengan kepala cabang setempat juga, dan kami akan minta juga kepala cabang untuk komunikasi. Lalu juga kami punya mobile customer service yang mobile, mungkin jemput bola ke beberapa instansi maupun juga beberapa daerah, termasuk juga menindaklanjuti MOU dengan Kemenpan RB. Kami juga berkontribusi untuk turut andil dalam mall pelayanan publik di kabupaten kota tertentu. Dan kami juga punya petugas BPJ1. BPJ1 itu artinya BPJS siap membantu, dan di setiap rumah sakit itu memang dicantumkan nama dan nomor kontaknya. Jadi kalau ada kendala, ada hal apapun, itu bisa juga kontak ke petugas yang terpampang di tempat-tempat strategis di rumah sakit. Nah, ini yang tatap muka. Nah, hikmah dari pandemi juga ini kan kita mungkin lebih banyak transaksi yang tanpa tatap muka. Nah, ini tadi disampaikan Pak Dirut, ini banyak sekali fiturnya tentang mobile JKN, jadi kami bersedia nanti juga akan membantu jika ingin nanti download dan registrasi mobile JKN, termasuk juga BPJS Care Center 165. Jadi kalau ada apa-apa bisa hubungi 165. Lalu kalau mau cek administrasi melalui WA atau Facebook Messenger atau Tele, itu bisa melalui Cika, nanti ada di belakang nomornya, termasuk juga Vika ini jadi kalau kayak ini di email kembali lagi ya, ada dua. Lalu selanjutnya juga Pandawa. Pandawa ini khusus administrasi berbasis WA. Pandawa ini cukup banyak sekarang transaksinya. Dan juga di website juga bisa ada di situ informasi, pengaduan, dan juga beberapa fitur administrasi kepesertaan. Next. Nah, inilah next terkait dengan aplikasi mobile JKN. Jadi aplikasi mobile JKN, Bapak Ibu sekalian bisa mengunduh di Google Play Store maupun App Store. Banyak sekali fitur yang ada, tadi Pak Dirut sampaikan, itu bisa konsultasi dokter di situ. Tadi bisa dari rumah, konsultasi dokter di sana, bisa di vaskes-vaskes yang memang sudah tersedia. Dan bahkan juga ada di situ info jadwal tindakan operasi. Bahkan termasuk juga info ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Itu ada juga. Termasuk daftar baru dan sebagainya. Nah, ini daftar baru kok relevan nggak sih dengan ASN mungkin? Boleh jadi, karena apa? Tadi yang anak di atas 25 tahun yang tidak lagi menjadi tanggungan, itu dia misalnya mandiri, maka bisa daftar baru sebagai pekerja mandiri atau PBPU. Termasuk juga tadi pelayanan antrian dan lain sebagainya, dan juga screening. Nanti akan kami sampaikan terkait dengan screening. Next. Lanjut. Slide berikutnya terkait dengan Pandawa. Ya, ini kemudahan layanan administrasi hanya melalui WhatsApp, mulai dari hari Senin sampai Jumat di hari kerja pada jam kerja 8 sampai jam 15. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau untuk fitur-fitur tertentu nggak perlu ke kantor, itu cukup melalui WA di nomornya 0811 8 165 165. Jadi sama 165 dengan call center-nya. Nah, ini bisa mengurus berbagai fitur, contohnya daftar baru bisa. Penambahan anggota keluarga, misalnya ada hakim tadinya bujang, terus nikah, itu bisa nambah, atau nambah anggota keluarga bisa, atau pengaktifan kembali kartu yang tadinya tidak aktif bisa. Untuk yang pekerja mandiri pindah kelas perawatan bisa, dan mungkin perubahan atau perbaikan data juga bisa. Termasuk tadi yang tadi Pak Dirut sampaikan, perubahan vaskes. Tadinya vaskesnya di puskesmas mau pindah ke klinik, itu bisa juga di Pandawa atau di mobile JKN. Lalu juga kelas perawatan dan pengurangan anggota keluarga. Nah, ini juga penting. Mungkin ya sudah takdir kalau misalnya ada yang meninggal anggota keluarga, khususnya untuk pekerja mandiri. Ini kalau misalnya nggak dilaporkan itu tagihannya terus. Kalau misalnya ASN nggak ada masalah. Nah, ini bisa dinonaktifkan melalui Pandawa. Jadi nggak perlu lagi ke kantor, cukup pakai Pandawa. Next. Lanjut. Selanjutnya adalah BPJS Kesehatan Care Center 165. Jadi bisa cek status peserta apakah aktif atau tidak, termasuk juga tagihan iuran. Kalau ASN tentu
mungkin tidak terkait dengan tagihan. Tapi kalau status peserta, bisa jadi ada juga yang nggak aktif, khususnya untuk anak yang di atas 21 tahun. Termasuk beberapa perubahan data, dan juga informasi dan penyampaian pengaduan, dan juga kita ada fitur juga media sosial. Kalau Vika itu by bot, dengan bot, sama ke 165, dia untuk cek status peserta, apakah aktif atau tidak, atau cek tagihan iuran. Bisa juga cek status misalnya ART di rumah dan sebagainya, itu cukup dengan memasukkan NIK saja. Next. Nah, ini fitur Cika. Lanjut slide berikutnya. Nah, Cika ini itu ada 3, bisa WhatsApp, paling banyak memang WhatsApp di nomor 0811 8750 400, ada Facebook Messenger dan Telegram. Apa saja yang bisa dilakukan layanan Cika ini? Lagi-lagi cek status peserta. Jadi kalau mau tanya statusnya aktif atau enggak, anak, istri, atau siapapun gitu, keluarga, cek saja melalui Cika, itu nanti menunya tinggal pilih mau 1, 2, dan seterusnya. Termasuk nanti ada screening kesehatan bisa, dan juga panduan layanan, termasuk kalau akhirnya mau lanjut ke Pandawa, ini tinggal pencet nanti ada WA-Me-nya. Termasuk misalnya kalau karena jajaran dari peradilan ini mungkin tour of duty-nya banyak ya, itu bisa cari lokasi nanti, lokasi kantor BPJS termasuk Vaskes terdekat yang ada, itu bisa juga melalui Cika. Next. Lalu tentu website. Website ini beberapa fitur, baik itu informasi dan pengaduan, pendaftaran badan usaha, auto-debit, pengecekan fasilitas kerjasama, fasilitas kesehatan dan kerjasama, termasuk alamat kantor dan screening, dan ada program donasi kalau Bapak Ibu mau program donasi, dan WBS. Nah, di luar itu tadi saya sampaikan terkait dengan BPJS 1 yang ada di seluruh rumah sakit, meskipun memang mungkin belum semua rumah sakit, tapi mereka mobile gitu di beberapa rumah sakit. Ini ada beberapa peran mereka, selain pemberian informasi dan penanganan pengaduan, juga mereka melakukan customer visit untuk memastikan apakah ada pengaduan dan sebagainya, termasuk feedback, dan memastikan data ketersediaan tempat tidur. Jadi kadang juga ada keluhan, tempat tidur katanya penuh padahal kosong dan sebagainya. Itu ada nanti displaynya juga, termasuk juga berkoordinasi dengan petugas rumah sakit. Dan ini yang sering juga terkait dengan bayi baru lahir. Jadi kebanyakan bayi baru lahir itu bisa dibantu oleh petugas. Jadi pendaftaran bayi baru lahir untuk ya, next. Lanjut, next. Kemudahan. Nah, ini tadi kami tegaskan kembali bahwa saat ini kami koordinasi juga dengan Dukcapil Kemendagri bahwa aksesnya sekarang cukup dengan NIK saja, jadi lebih cepat, lebih mudah, dan tentu lebih pasti. Nah, untuk yang di bawah 17 tahun itu bisa pakai kartu keluarga atau kartu identitas anak atau mungkin KK. Next. Nah, beberapa kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Next. Salah satunya adalah rujukan online. Sebenarnya di sistem sudah menyiapkan bahwa ya kita nggak perlu lagi sebenarnya bawa kertas rujukan itu, tapi karena kayaknya banyak yang nggak firm, nggak yakin, itu tetap diterima juga, bawa juga surat rujukan ini. Lalu ada beberapa untuk rujukan talasemi mayor dan hemofili ada simplifikasi, dan tadi disampaikan Pak Dirut, pendaftaran layanan online bisa melalui mobile JKN. Jadi daftar ke rumah sakit, kunjungan ke rumah sakit nanti bisa melalui mobile JKN, ke poli mana, tentu setelah adanya rujukan dari fase tingkat pertama. Termasuk juga informasi ketersediaan tempat tidur, dan ini tadi disampaikan konsultasi dokter melalui mobile JKN, itu bisa melalui mobile JKN ini, lalu jadwal tindakan operasi dan screening pelayanan kesehatan. Nanti ada slide berikutnya terkait dengan screening pelayanan kesehatan. Next. Next. Slide berikutnya terkait dengan kemudahan konsultasi dokter tanpa tatap muka dan antrian online. Jadi manfaat konsultasi dokter tanpa tatap muka itu bagi peserta, itu di menu lainnya ada konsultasi dokter. Nah, ini bisa dipergunakan, dan termasuk juga antrian online juga bisa ke Vaskes tersebut. Ini kan bisa dilakukan sebelum datang ke Vaskes, bisa memprediksi waktu kunjungannya, termasuk mempersingkat waktu tunggu pelayanan. Next. Slide berikutnya terkait dengan penguatan pelaksanaan program promotif preventif.
Jadi pelaksanaan program promotif preventif peserta JKN ini kan ada 3 kondisi. Yang pertama mungkin sehat, sehat. Dalam sehat ini tentu ada kalau misalnya yang pertama itu tentu ada primary prevention dan juga ada promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini ada komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, ada media promosi kesehatan, olahraga, perilaku hidup sehat gitu. Termasuk di sini penjaminan pelayanan promotif preventif itu di dalamnya termasuk screening kanker payudara, termasuk juga imunisasi rutin dan KB, dan untuk yang non kapitasi termasuk screening DM, diabetes mellitus, IVA pap smear, krioterapi dan prolanis. Nah, Bapak Ibu sekalian juga mohon dukungannya melalui mobile JKN atau bisa melalui Cika untuk melakukan screening kesehatan terlebih dahulu. Melalui mobile JKN bisa di screening 4, baik itu DM, hipertensi, atau ginjal kronik dan jantung koroner. Nah, untuk primary prevention juga bisa imunisasi rutin dan pelayanan KB. Nah, hasil dari screening riwayat kesehatan ini, kalau risiko rendah, maka tentu tinggal memaintain perilaku kesehatan. Tapi kalau risikonya sedang dan tinggi, maka masuk ke secondary prevention. Secondary prevention ini tentu penapisan atau screening kesehatan, itu bisa nanti screening DM, apakah gula darahnya, lalu juga screening kanker serviks, lalu juga kanker payudara. Nah, kalau sehat, ternyata dari hasil screening itu sehat, maka perilaku sehat tetap di-maintain. Kalau nanti dari hasil screening itu yang kedua ternyata ada sakit, maka lanjut ke berikutnya tertiary prevention. Nah, prevention ini tentu sini ada beberapa hal, ada krioterapi, kalau sehat kembali ke perilaku hidup sehat, tapi kalau misalnya tetap misalnya DM dan sebagainya, ada juga program prolanis. Prolanis itu program pengelolaan penyakit kronis. Nah, di sini ada beberapa program, mungkin Bapak Ibu sekalian nanti di daerah juga bisa koordinasi dengan cabang, sehingga ada kegiatan-kegiatan untuk pemantauan kesehatan dari peserta. Termasuk PRB, program rujuk balik. Jadi ada biasanya kan peserta itu hanya tanda kutip yang menyambung obat, itu untuk beberapa penyakit, akhirnya ini kita ada program rujuk balik, termasuk juga nanti ada pemberian obat kronis. Dan tentu harapannya adalah status kesehatan peserta itu terkendali dengan adanya kegiatan prevention ini, dan ini memang juga didukung oleh program prevention juga dari pemerintah dalam berbagai hal, dan ini berkolaborasi dengan stakeholder lain. Next. Nah, ini sekali lagi screening kesehatan yang melalui mobile JKN, mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, monggo silakan nanti di login ke aplikasi mobile JKN, nanti pilih fitur screening, isi datanya, lalu isi ada beberapa pertanyaan untuk sampai kepada nanti kesimpulannya hasil screeningnya, resikonya sedang, tinggi atau rendah. Next. Selain tadi mobile JKN, next itu juga bisa melalui Cika, itu di WhatsApp, Tele maupun Facebook Messenger, pilih fiturnya untuk screening, sama tinggal nanti diklik saja untuk link dari web screeningnya. Next. Bagaimana nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan BPJS Kesehatan baru ditantangani tadi oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung dan yang terhormat Pak Direktur Utama. Ada beberapa ruang lingkupnya, tentu terkait dengan pembaharuan data hakim dan ASN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Lalu dalam sistem kita ada penandaan identitas hakim sebagai pejabat negara dalam database, dan ada sosialisasi pemberian informasi termasuk penguatan pelaksanaan program promotif preventif dan juga sinergi antara para pihak untuk mendukung program JKNK sesuai dengan kewenangan masing-masing. Next. Bagaimana tentang penandaan identitas hakim sebagai pejabat negara pada database kepesertaan? Jadi dalam sistem kami nanti memang akan ada flaggingnya menandakan peserta-pesertanya hakim di database kami yang awalnya dari PNS Pusat menjadi pejabat negara karena sebelumnya terdaftar sebagai PNS Pusat. Lalu penandaan berlaku juga bagi seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungan hakim yang tadi saya sebutkan bahwa yang ditanggung adalah suami atau istri dan 3 anak. Next. Dan tentu kami juga mohon dukungan untuk sosialisasi dan pemberian informasi. Tentu BPJS Kesehatan nanti di cabang juga akan melakukan sosialisasi
sinergi juga dengan jajaran MA maupun badan peradilan di bawahnya, termasuk juga MA dan BPJS Kesehatan dapat melakukan sosialisasi bersama. Jadi jajaran kami terutama di cabang, kami welcome kalau memang dibutuhkan untuk kita melakukan sosialisasi bersama juga di jajaran badan peradilan yang berada di bawah MA. Next. Tentu sinergi para pihak terkait dengan MOU ini, kita bertukar informasi, nomor kontak nanti kami sampaikan, nomor kontak PIC seluruh Indonesia, termasuk juga di masing-masing rumah sakit, jadi kami koordinasi dengan PIC juga dari peradilan yang ada di daerah, lalu juga terkait dengan penguatan jaminan sosial di bidang kesehatan dan penguatan di bidang hukum, dan juga memberikan dukungan sesuai dengan tupoksi, termasuk juga melakukan kegiatan diklat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan program JKN KIS, dan Mahkamah Agung dan BPJS Kesehatan juga melakukan pengkajian dan penelitian secara bersama-sama terkait pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kami yakin mungkin ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Dari kami sekian, terima kasih, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Irfan Humaydi atas presentasi sosialisasinya. Ini langsung saja kita buka pertanyaan, termin pertanyaan. Mungkin untuk pertama ini kita buka 3. Juga nanti bisa disampaikan melalui chat pertanyaannya. Apabila nanti tidak sempat dibahas atau dijawab pada kesempatan sosialisasi siang hari ini, tentu itu nanti bisa ditanggapi dan ataupun dijawab setelah kegiatan ini, dan mungkin juga nanti bisa didalami untuk setiap satker melakukan program sosialisasi seperti yang telah disampaikan di masing-masing daerah, itu bisa dilaksanakan sosialisasi. Baik, untuk kesempatan pertama ini kita sama-sama lihat sudah ada 4, 5, 6 yang raise hand ini. Kita ambil urut kacang saja ya ini. Yang pertama dari PA Wangi-Wangi, kedua PA Pacitan, ketiga PA Ngawi. Itu kesempatan yang pertama dulu. Kami persilakan. Silakan Pak KPA Wangi-Wangi. Ya. Cek. Ya, sudah ada suara Pak? Ya. Silakan Pak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan pemaparan dari pihak BPJS ya. Ada beberapa masalah yang kami temukan di pelayanan kesehatan kami ya sebagai hakim pengadilan agama, hakim ya. Kan tugasnya itu tidak selalu harus ada di ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten, di ibu kota provinsi yang fasilitasnya mungkin lebih bagus. Ya, pertanyaan saya, apakah BPJS ini bisa menjamin atau bisa melakukan usaha-usaha tertentu untuk menjamin bahwa tingkat pelayanan di rumah sakit yang di kabupaten terpencil itu sama dengan rumah sakit yang di ibu kota provinsi. Itu yang pertama. Permasalahan yang kedua, biasanya kami dihadapkan dengan obat. Ya, katanya obat ini tidak masuk di dalam tanggungan BPJS. Nah, ini kan satu persoalan yang sangat krusial sehingga kami itu harus beli obat di luar, padahal potongan BPJS kami itu sudah setiap bulannya seperti itu. Permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga adalah ketika kita meminta rujukan, ya, misalnya saya di Pengadilan Agama Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya minta rujukan agar supaya saya berobat di Makassar misalnya. Itu Pak, BPJS itu menolak. Katanya kami ini hanya bisa merujuk itu hanya lingkup provinsi. Kami tidak bisa melewati provinsi lain. Nah, ini kan jadi persoalan. Bagaimana misalnya contoh, saya di Kendari itu tidak punya saudara. Di sana hanya palingnya teman-teman kantor. Tapi ketika saya minta rujukan ke Makassar, itu kan keluarga saya ada di sana.
kok malah saya tidak diizinkan begitu. Bahkan katanya ada fasilitas kalau Bapak nanti sakit atau misalnya mau perlu berobat, silakan berobat di rumah sakit di fasilitas kesehatan mana saja. Selama itu hanya ditanggung 2 kali. Sementara kita kan ketika kita sakit itu kan bukan sesuatu yang kita mau minta. Bukan kita request dulu minta saya mau sakit hanya 2 kali saja. Sementara dalam bahasa orang yang paling sederhana atau orang yang awam, kita ini mau menolong orang. Kita sudah menginfakkan kita punya gaji untuk orang. Tapi begitu diri kita sakit, kita tidak bisa membantu diri kita. Nah, ini kan muncul pameo-pameo atau pendapat-pendapat seperti itu. Kita membantu orang, tapi begitu diri kita sakit, kita tidak bisa membantu diri kita. Oleh karena itu mungkin saya sarankan kepada BPJS agar supaya bagaimana menyamaratakan tingkat kesehatan atau fasilitas kesehatan dari provinsi sama dengan kabupaten atau dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara, kemudian ke arah timur ini kan fasilitas kesehatannya semakin minim. Dan itu harus kita akui. Mohon maaf, saya pernah tugas di Wamena ya, selama 5 tahun. Luar biasa sekali, kita di sana betul-betul bagaikan menginginkan yang namanya pelayanan kesehatan itu kita mendapatkan yang kelas 3 di Makassar itu sudah merupakan surga. Ya, padahal itu kelas 3 terendah di Makassar, tapi begitu di Wamena itu sudah merupakan yang terbaik. Jadi mungkin itu saja saran saya kepada BPJS bahwa kita tidak hanya sosialisasi, yang penting itu rasanya di bawah ini bagaimana, nyamannya di bawah ini bagaimana. Kami ini nyaman atau tidak? Mungkin terima kasih, itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dari PA Wangi-Wangi saja 3 pertanyaannya nih Pak. Jadi untuk peserta berikutnya, untuk penanya berikutnya kita minta agak dipercepat, kemudian juga dibatasi pertanyaannya. Kalau sama juga jangan. Kemudian sebelum bertanya juga diperkenalkan nama dan satkernya juga. Kami persilakan yang selanjutnya tadi. Dari PTA Bandar Lampung yang sudah muncul di situ Pak, silakan Pak. Ya, silakan. Banyak yang muncul ini soal itu Pak. Ya, dipersilakan. Ya, PA Pacitan silakan. Dari Pengaragama Pacitan, nama Irman Fadli, Ketua PA Pacitan. Yang kami muliakan Ketua Mahkamah Agung beserta Bapak-Bapak pimpinan, yang kami hormati Direktur beserta pimpinan BPJS. Terkhusus izinkan kami menyampaikan salam untuk Pak Irfan Humaydi, karena ini kakak kelas saya dulu waktu di UIN Jakarta, Pak Irfan Humaydi. Salam Pak Irfan, selamat atas karirnya di BPJS. Ya, Mas. Ya. Nah, yang akan kami tanyakan, pertama ada upaya preventif dari BPJS. Nah, yang kami inginkan, karena banyak rekan-rekan kami yang sampai semaput atau meninggal secara mendadak, apakah itu di rumah dinas, di tempat tugas, atau bahkan ada juga yang karena di lapangan tenis. Nah, salah satunya mungkin itu jarang melakukan pengecekan kesehatan. Nah, bisa enggak ini, apakah disediakan oleh BPJS, misalnya tiap tahun disediakan fasilitas untuk para pejabat negara ini untuk melakukan general check up tanpa harus sakit dulu. Jadi dalam kondisi sehat, kondisi biasa, tapi dikasih jatah setahun sekali untuk general check up. Seluruhnya memeriksa riwayat kesehatan secara keseluruhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah beberapa tahun terakhir ini memang yang saya alami, hakim memang sudah ditandai sebagai pejabat negara, baik di aplikasi JKN Mobile ataupun di rumah sakit. Namun ternyata fasilitasnya tidak ada yang berubah.
masih di kelas 1 sama dengan seperti golongan kelas 3 ya. Golongan PNS kelas 3 masuknya ke kelas 1. Nah, rupanya mungkin statusnya di aplikasi sudah naik pejabat negara, cuman fasilitasnya masih sama. Nah, mudah-mudahan dengan MOU yang terakhir ini fasilitasnya bisa dinaikkan gitu menjadi VIP atau syukur-syukur VVIP gitu Pak Irfan, mudah-mudahan. Gitu. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak KPA Pacitan. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada itu dari pelajaran umum dulu, PN Pangkalan Balai. Kami persilakan PN Pangkalan Balai sudah resen. Silakan Bu. Ya, silakan langsung pertanyaannya Bu. Nah ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi pertanyaannya hampir sama dengan dari Pengadilan Agama Pacitan ya, tentang apa bedanya benefit yang kita dapatkan tentang status dari pejabat negara tadi. Terus ini pengalaman pribadi juga ketika sakit, kita memang mendapatkan fasilitas kelas 1 dan bisa memang dirawat di rumah sakit swasta, tapi ternyata yang dihargai itu saya baru tahu kalau untuk kelas 1 itu hanya 300.000 gitu kan. Nah, kalau untuk yang pejabat negara ini gimana tadi hampir sama, apakah kita bisa mendapatkan fasilitas yang lebih beda gitu? Benefitnya intinya ya. Ya. Baik, terima kasih. Sudah 3 penanya, kita tanggapi dulu ini Pak Irfan. Yang pertama tadi ada dari PA Wangi-Wangi menanyakan perihal rujukan kalau tugas di Wangi-Wangi tapi rumah dan keluarga di Makassar, apakah bisa minta rujukannya di Wangi-Wangi di Vaskes tempat kita mendaftar, tapi untuk rumah sakitnya di Makassar, itu yang pertama. Yang kedua perihal obat, bagaimana kalau obat tidak ada katanya. Kemudian juga pertanyaan dari PA Pacitan tadi mengenai pengecekan kesehatan dan apa saja layanan yang bisa didapat atau benefit, tadi juga disampaikan di awal, apa manfaat dari terutama MOU ini terkait dengan kemudahan-kemudahan fasilitas kesehatan yang diterima oleh hakim-hakim seluruh Indonesia. Kami persilakan Pak Irfan. Baik, terima kasih. Izin saya menjawab, nanti mungkin ditambahkan berdiri lain. Pertama dari PA Wangi-Wangi. Jadi memang untuk Vaskes khususnya rumah sakit baik kabupaten kota provinsi ya ini memang peran semua stakeholders ya, baik itu dari kementerian atau Pemda dan sebagainya agar kualitasnya sama. Itu memang infrastruktur bukan hanya di Jawa dan non-Jawa, mungkin juga bukan hanya rumah sakit tapi juga tapi kami tetap ada proses untuk credentialing untuk memastikan bahwa rumah sakit itu memiliki fasilitas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu memang tidak dapat dipungkiri bahwa mungkin saja banyak ada perbedaan. Tadi disampaikan kelas 3 Makassar itu mungkin sudah sangat nyaman, beda dengan di Wamena atau di mana. Yang kedua terkait dengan obat, jadi sesuai dengan ketentuan yang ada, obat itu semua dijamin karena memang masuk dalam paket inasi biji, kecuali yang obat PRB itu pun ditanggung tapi nanti ada ditagihkan sendiri. Jadi ini hikmahnya sekaligus juga apa tambahan tanda kutip ya, apa tambahan tanda kutip kemudahan. Salah satunya nanti ini kan semua kita share nomor kontak pimpinan setempat atau PIC, sehingga kalau ada tadi oknum yang menyatakan, oh ini obatnya nggak dijamin, padahal nggak ada cerita, nggak boleh tidak dijamin itu, karena itu sudah masuk dalam paket itu gitu kan. Jadi itu bisa dilaporkan, ini langsung nanti aksesnya disampaikan ke kami. Mungkin kalau di cabang itu masing-masing kan bisa langsung lebih cepat dibandingkan ke 165 yang ada eskalasi. Terkait dengan rujukan, memang
secara normatifnya memang rujukan itu berjenjang sesuai dengan kompetensi masing-masing rumah sakit. Dan pada umumnya, sebenarnya pada umumnya adalah kita juga ingin mendekatkan di lokasi di mana peserta berada pada umumnya. Namun kalau memang membutuhkan di tempat lain ada beberapa cara. Salah satunya tentu nanti dibantu oleh PIC kami di daerah, tapi juga boleh jadi mungkin kami juga akan membuka juga akses bagi siapapun yang mobile, misalnya kami sakit, seseorang sakit nih, tadinya di Bau-Bau, tiba-tiba ke Makassar. Itu bisa langsung ke Vaskes tingkat pertama di Makassar, itu bisa dimanfaatkan. Nanti di situ bisa langsung rujukan di rumah sakit yang ada di Makassar. Jadi bisa seperti itu. Jadi enggak, dan bahkan bukan hanya ke Makassar, kemanapun kalau sakit, enggak harus ada minta rujukan dari Bau-Bau dan sebagainya. Nah ini kemudahan-kemudahannya. Nah tapi biasanya kalau sudah 3 kali di Vaskes tersebut yang tidak terdaftar, misalnya terdaftarnya di Bau-Bau, terus kok ke Puskesmas di Pangkasar berkali-kali di situ padahal dia tidak terdaftar di situ, biasanya nanti akan ditawarkan, Pak, ini udah 3 kali, lebih baik dipindah ya ke sini. Nah, kalau pindah maka pindah Vaskesnya, sehingga mudah ke sana. Lalu terkait dengan pengecekan kesehatan MCU, memang itu tidak masuk dalam paket untuk pemanfaatan ini, tapi sebenarnya pada saat seseorang didiagnosa hal tertentu itu boleh jadi pemeriksaannya lebih banyak daripada general check up. Jadi memang ada indikasinya, makanya yang pintu pertamanya mungkin Bapak Ibu sekalian screening terlebih dahulu melalui mobile JKN atau lain, sehingga di situ nanti bisa terdeteksi apakah risiko rendah atau tinggi. Nah begitu risiko rendah, sedang atau tinggi, itu nanti bisa Vaskes. Boleh jadi ini pemeriksaannya tanda kutip kurang lebih hampir sama. Lalu terkait dengan hak perawatan, jadi untuk program JKN KIS ini memang yang ditentukan adalah kelas 1 sampai kelas 3 untuk semua segmen, termasuk pejabat negara siapapun yang melalui program JKN ini memang maksimal. Kalau ini itu wilayahnya asuransi komersial dan itu nanti bisa skema OB, coordinate of benefit, sehingga peserta bisa mungkin naik kelas, nanti tentu dijamin oleh Vaskes komersial atau asuransi kesehatan tambahan. Jadi pejabat negara lainnya pun sama. Untuk yang pakai JKN tentu hanya maksimal kelas 1. Terus ada pertanyaan, kok ada yang lebih dari itu? Nah itu memang ada program lain, itu yang eselon 1 gitu ya. Nah itu tidak dalam bagian program JKN ini. Lalu tadi juga saya mungkin kurang paham terkait dengan fasilitas kelas 1 kok dihargai 300.000. Dan prinsipnya begini, jadi peserta itu tidak klaim. Jadi BPJS Kesehatan yang klaim ke kita setelah pelayanan. Atau mungkin maksudnya rumah sakit, mungkin maksudnya sehari 300 dan sebagainya. Prinsipnya kita menjamin sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan prosedur, kecuali kalau peserta naik kelas maka di situ ada iur biaya. Tapi banyak juga yang tidak tahu bahwa kadang-kadang iur biaya disangkanya cuma kamarnya saja, padahal yang lainnya obat dan sebagainya bisa jadi berbeda. Tapi itu ada ketentuan tersendiri. Mungkin itu, mungkin ada kawan-kawan dari Debdir kalau mau menambahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan dari BPJS. Cukup? Ya Bapak Ibu. Kepada PA Wangi-Wangi, kemudian PA Malang dan PN Pangkalan Balai, saya harap tadi cukup menjawab. Meskipun tadi sebetulnya disampaikan oleh Pak Irfan Humaidi bahwa kalau MCU memang tidak di-cover oleh BPJS. Begitu ya Pak ya. Tetapi ada tindakan yang bisa dilakukan melalui screening awal yang benefitnya sama sebetulnya dengan medical check up. Mungkin itu dijelaskan lebih lanjut Pak, teknisnya itu bagaimana supaya kita di daerah juga itu bisa memahami. Terima kasih Pak. Ya, jadi begini. Setelah nanti screening itu kan nanti ada resikonya. Resikonya apa? Kalau resikonya nanti 4 penyakit itu nanti pasti dokter akan memerintahkan menceknya banyak. Itu dicentangnya untuk lab saja banyak dan lain sebagainya. Bahkan banyak macam penunjang diagnostik. Yang boleh jadi yang kalau dicentang penunjang diagnostik itu
itu hampir sama dengan general check up. Hanya bedanya adalah itu tadi, kalau sudah memang ada suspek untuk ini resiko sedang atau tinggi, dan itu pun nanti dokter yang akan memerintahkan. Jadi bukan atas permintaan sendiri dari peserta untuk pencekan A, B, dan C. Mungkin itu Pak Tirta. Ya, baik. Jadi memang ini sepertinya memang ke depan memang dibutuhkan keaktifan peserta ya Pak ya, untuk pertama mendownload aplikasi mobile JKN, lalu yang kedua melakukan screening awal. Kemudian tadi di kolom chat box nih Pak, sambil kita menunggu yang lain lagi bertanya ini ya, yang lain juga disiapkan pertanyaannya dari mungkin tadi tingkat banding dulu dari PT Bandung. Dipersiapkan Pak, kemudian dari itu biar representasi lingkungan peradilan yang mulia, biar PT UN Banjarmasin, satu lagi nanti terakhir dari Dilmil, ada yang bertanya? Boleh. Kalau yang Terima kasih Pak. Tadi saya mendengar ditandai Pak ya, kalau untuk hakim itu kartunya itu ditandai Pak ya. Untuk kartu BPJS hakim itu ditandai pejabat negara gitu Pak ya. Untuk apa ditandai Pak? Ini pertanyaan pertama dulu Pak. Apa untuk memudahkan atau memberikan keistimewaan dalam menggunakan kartu? Itu. Kalau saya berpikirnya pengennya yang sederhana aja Pak. Menggunakan BPJS itu tidak perlu harus ke klinik Pratama. Langsung aja kepada rumah sakit yang sudah ada kerjasama dengan BPJS. Misalnya, ada hakim yang kerja di Bandung. Dia lagi berjalan atau udah pindah kemana saja, tidak usah pakai daftar lagi dan sebagainya. Udah biarin aja, diberikan kebebasan untuk milih rumah sakit, Pak. Karena kartunya ini khusus kartu hakim. Dan yang harus kita pahami bahwa hakim itu bekerja hanya 2 tahun sekali di suatu daerah. Habis itu mobile, pindah ke tempat lain, pindah ke tempat lain. Juga keluarganya pindah juga. Harapan kita, Pak, dengan adanya kartu BPJS dan adanya penandaan pada hakim yang tidak begitu banyak, hanya kurang lebih 7.000-8.000 orang hakim pegawai pengadilan ini. Kenapa BPJS tidak membuat sebuah sistem? Ya sudah, kalau untuk hakim tidak usah pakai ke puskesmas, ke Pratama, langsung saja ke rumah sakit yang dituju, begitu. Toh juga tidak banyak orangnya, Pak. Kalau seandainya, itu mekanisme, saya pikir bisa dibuat mekanisme yang baru oleh BPJS. Dibuat sebuah aturan ke bawah, bahwa khusus untuk kartu BPJS yang dikasih tanda hakim, bebas untuk masuk ke rumah sakit manapun juga. Saya pikir ini paling simpel gitu Pak, kalau gitu. Karena saya pernah punya BPJS saya Pak, tapi saya tidak pernah pakai rujukan, langsung aja saya ke rumah sakit besar. Nih saya mau pakai BPJS ini, langsung aja gitu Pak. Iya. Suruh stop. Kayaknya harus istirahat kita. Jadi mungkin karena sudah adzan Pak, itu saja Pak yang saya ingin sampaikan itu Pak. Karena kayaknya tidak boleh dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Ini saya tawarkan Yang Mulia, apakah kita mendengarkan dulu pertanyaan? Jawab dulu ya, silakan Pak Irfan. Ya, baik, terima kasih Pak Jenderal. Yang pertama, memang sebelumnya belum di-update gitu Pak, jadi masih kebanyakan sebutannya PNS pusat, jadi bukan pejabat negara. Nah itulah maka kita perbaharui. Nah tentu untuk apa? Untuk proses kemudahan dalam pelayanan dan koordinasi antar instansi. Jadi di daerah
ya juga kalau ada kelainan dan sebagainya bisa lebih mudah dan juga tadi terdetek. Lalu tadi kami sampaikan memang kalau untuk banyak sekali profesi yang memang mobile. Nah, kalau mobile itu memang dia tidak terpaku pada vaskes yang terdaftar. Jadi misalnya saya terdaftar di Bekasi, tapi saya mobile, pada saat saya sakit di Surabaya, saya bisa langsung ke vaskes. Tinggal dua pilihannya, apakah memang kondisinya gawat darurat atau tidak. Kalau tidak gawat darurat, maka bisa ke vaskes tingkat pertama di Surabaya itu. Kalau memang menurut dokter ini nggak bisa ditangani di sini, maka harus dirujuk. Dirujuk. Memang ada filosofinya, tentu ya kami mohon pengertiannya juga bahwa mungkin tidak semuanya bisa langsung ke rumah sakit dan sebagainya, karena kita bisa bayangkan juga misalnya orang bisa, memang mungkin cuma 8.000 gitu ya, tapi mungkin ini nanti bisa kami komunikasikan. Prinsipnya adalah kawan-kawan akan mencoba melihat bagaimana kondisinya. Tapi prinsipnya tetap bisa di mana saja, tidak yang terdaftar di vaskes tingkat pertama itu, dan memang tetap sesuai dengan rujukan berjenjang kecuali gawat darurat. Nah, lalu tentu bagaimana untuk di sini hakim tidak sama ya, tidak ke puskesmas dan sebagainya, itu kondisinya seperti itu. Ya kami mungkin masih belum bisa untuk mekanisme baru seperti itu, kami sudah bahas di tim juga. Hanya memang disitulah salah satu solusinya adalah mempermudahnya antara PIC yang ada di daerah, yang mungkin selama ini sekarang akses nggak tahu kemana ngomongnya gitu. Nah nanti kan ada PIC di masing-masing cabang dan sebagainya, sehingga seandainya ada ya kendala dan sebagainya, kami bisa bantu lah di daerah gitu. Itulah salah satu hikmahnya terkait dengan MOU ini. Mungkin Bu Arya lainnya bisa mau tambahan? Cukup? Siap. Siap aja. Izin Bu. Izin Pak ya, saya menambahkan informasi. Jadi begini Pak, pengaturan manfaat JKN dan juga prosedurnya itu ada perpresnya Pak, dan juga ada permenkesnya. Jadi pola rujukan bagaimana layanan diberikan itu memang ada ketentuannya Pak. Tentu kalau kami harus melakukan layanan yang di luar dari ketentuan yang ada, tentu nanti ada proses audit dan sebagainya Pak, yang harus kami pertanggungjawabkan setiap pembayaran klaimnya. Kira-kira begitu Pak. Nah sehingga ini dari Yanser ini membuat satu mekanisme untuk mempermudah Bapak itu tadi digunakanlah PIC. PIC ini akan membantu memfasilitasi sedapat mungkin bagaimana supaya proses ini lebih smooth Pak. Tetapi tentu saja ada ketentuan, ada persyaratan yang tetap kami jaga di dalam koridor peraturan dan perundangan yang berlaku Pak. Untuk perlindungan kita bersama juga kan Pak. Karena ini nanti akan ada proses audit dan sebagainya. Nah sehingga nanti kita akan coba upayakan, tadi Pak Irfan sudah sampaikan, ini khusus loh Pak, belum tentu di lembaga lain ada PIC khusus ini. Jadi artinya PIC ini mungkin adalah salah satu pelayanan kepesertaan yang disediakan oleh Pak David ini untuk membantu kira-kira memfasilitasi seandainya akan timbul kendala atau apa, akan kita coba fasilitasi. Kira-kira demikian Pak. Nah kalau kok mati sendiri gitu. Nah, kalau untuk misalnya di luar wilayah seperti tadi, maka kami sampaikan bahwa kartu BPJS ini sifatnya portabilitas, Pak. Bisa digunakan di seluruh Indonesia, di semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, tapi tentu tadi ada ketentuannya juga tadi Pak ya, misalnya kalau tidak gawat darurat, dia harus melalui FKTP. Tapi nanti tentu teman-teman di lapangan tadi kan teman-teman di cabang sudah bisa dikontak, saya harus kemana. Di mobile JKN pun sudah ada fasilitas kesehatan yang terdekat dengan kita, itu sudah bisa difasilitasi. Nah nanti kita akan lihat apabila dalam kondisi kegawat daruratan, itu bahkan bisa langsung memang Pak ke rumah sakit. Jadi kayak tadi yang posisinya di Makassar, kalau dia sedang ada di keluarganya di Makassar, terus dia sakit di sana, ya pasti bisa Pak langsung diproses di sana, tidak ada kendala. Nah makanya kalau nanti ada kendala, kita PIC kami akan melakukan bantuan.
Kemudian tadi kalau untuk MCU tadi Pak, jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Irfan, sebetulnya BPJS Kesehatan itu tidak hanya untuk yang sakit, tapi kami melakukannya secara berjenjang juga Pak. Jadi yang pertama harus dilakukan kan screening dulu Pak, riwayat kesehatannya, faktor-faktor risikonya kita lihat, begitu nanti ada faktor risikonya, maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang juga dijamin oleh JKN. Jadi misalnya kita mengisi screening itu terus ternyata loh, Anda punya risiko penyakit hipertensi gitu. Nah pasti nanti kita akan diminta oleh Vaskes kita untuk melanjutkan lagi periksa labnya. Kalau punya bakat diabetes, bakat penyakit gagal ginjal, itu nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang kita belum sakit sebetulnya pemeriksaannya, tapi screening itu sudah dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Jadi tidak dalam tanda petik seperti check up gitu ya Pak. Kalau check up kan kita minta, kalau ini kita nanti berdasarkan risiko yang tergambar di dalam hasil screening kita. Jadi dengan screening ini sebetulnya kami menjangkau peserta JKN yang belum sakit. Kita minta untuk melakukan screening sehingga bisa diketahui lebih awal dan kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan. Kira-kira begitu. Adapun untuk obat yang tidak tersedia, ini memang kadang-kadang informasinya saja dari Vaskes, tapi kita punya formularium nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Selama obat yang diminta berada di dalam formularium nasional, maka itu menjadi hak peserta JKN. Nah, karena kami membiayainya sebetulnya Pak, bukan dari sisi obat atau apa. Jadi kita membiayainya itu paket. Kalau dia sakit X misalnya, semua obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk mengelola penyakit tersebut itu sudah di-include. Jadi harusnya kalau obatnya memang untuk penyakit itu harusnya masuk di dalam paket. Nah, kecuali kalau memang ada obat-obat yang di luar Fornas tadi, tapi tentunya kalau dia diagnosis itu dijamin dalam JKN, pasti ada obat yang sudah masuk di dalam paket tersebut. Nah, kami menyediakan juga layanan chatbot, layanan obat melalui Telegram untuk kita mengecek apakah obat-obat ini masuk ke dalam Fornas atau tidak. Tapi yang paling gampang kalau untuk Bapak-Bapak adalah tinggal telepon PIC kami saja, Pak. Jadi nanti akan kita jamin, karena kalau sampai terjadi, Bapak, iur biaya, maksudnya obat yang harusnya masuk dalam paket diminta bayar oleh rumah sakit, maka seketika itu juga petugas kami akan meminta rumah sakit mengembalikan kepada pasien biayanya. Yang kedua, kami akan memberikan surat teguran dan surat peringatan kepada Vaskes yang tidak komitmen terhadap perjanjian kerjasama kami. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, nambah sedikit aja. Ya, silakan. Bahwa untuk ke rumah sakit manapun dalam keadaan emergensi itu bisa. Ya itu, ya emergensi, syaratnya emergensi. Jadi mau kemana aja lah boleh. Yang bahkan yang tidak kerjasama dengan BPJS boleh. Itu nanti diganti oleh BPJS, itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau masih menjadi pejabat enak pakai jam kesmen, nah gitu. Nanti kalau sudah pensiun, tapi ya karena saya pensiun, tadi saya bilang sering terkejut gitu loh. Oh, tetapi meskipun masih menjabat pakai BPJS juga bisa. Ya, selain jam kesmen pakai BPJS juga bisa. Tapi ini adalah untuk umum makanya semuanya, jadi seperti itu. Nah kemudian untuk obat ya dan rumah sakit itu sering mengatakan ini nggak ada gitu, ini kosong, kalau mau pakai ini ya harus ada bayar tambahan. Kalau ini BPJS itu cuma 3 hari ya seperti tadi 300 ya, kalau lebih belum sembuh dipulangkan gitu. Itu dulu Pak, dulu memang begitu karena BPJS punya defisit ya. Enggak defisit itu baru 2 tahunan ini. Jadi saya rumah sakit strateginya gitu, pasien belum sembuh suruh pulang. Terus di kami ini menurut BPJS Anda cuma datanya sekian gitu. Padahal enggak ada di BPJS gitu. Nah ini makanya tadi kalau ada PIC-nya nanti PIC bisa menyelesaikan atau melaporkan atau mengkomunikasikan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dulu ya ke tadi PT Bandung. Silakan. Suaranya belum terdengar, Bapak.
Suaranya belum terdengar, Bapak. Joni Sitohang dari Pengadilan Tinggi Bandung. Silakan, Pak. Ya, pertanyaannya, bahkan sekalian nanti ada masukan kepada BPJS. Selama kita melihat dan mengetahui adanya BPJS ini, keluhan demi keluhan banyak yang kita dengarkan. Antara lain, satu, kalau kita mempergunakan fasilitas BPJS, seakan-akan pelayanannya itu tidak prima. Atau ada kesan dari rumah sakit itu, kalau orang yang pakai BPJS itu di kelas 2 kan, kira-kira begitu. Pertanyaannya, sejauh mana pihak BPJS melakukan koordinasi ataupun pengawasan terhadap rumah sakit yang ada di Republik Indonesia ini, sehingga dapat berjalan kerjasama yang baik dan pelayanan itu benar-benar menyentuh kepada setiap insan pencari kesembuhan dan kesehatan. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Joni Sitohang dari Pengadilan Tinggi Bandung. Baik, terima kasih Pak Sitohang. Kita lanjutkan dulu pertanyaan dari tadi PTUN Banjarmasin. Masih ada? Silakan PTUN Banjarmasin. Ya, silakan PTUN Banjarmasin. Ya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Purnomo. Ya, saya ingin menyampaikan kepada BPJS dengan MOU antara Mahkamah dengan BPJS itu sangat baik sekali untuk kedepannya dalam rangka pelayanan kesehatan bagi keluarga besar Mahkamah Agung. Ini bekasnya begini, Pak. Saya ada teman sekantor ini sedang sakit. Kebetulan kami ada mendampingi teman yang sedang berobat ini. Dia sakitnya kena diabetes, Pak. Diabetes, Pak. Kemudian kami sempat mengantarkan itu kontrol ke rumah sakit yang ada di Kota Banjarmasin. Kemudian dalam kontrol itu saya sempat mendengar sendiri. Pertama itu pelayanannya adalah pelayanan untuk perawatan diabetes. Kemudian setelah mau pulang itu nanti pihak rumah sakit menyarankan untuk kontrol ke depan itu bukan tapi supaya penyakit bawaan gitu. Nah, seperti itu sarannya. Nah, kemudian kemarin si teman ini terpaksa harus minta rujukan lagi ke puskesmas tempat dia terdaftar. Setelah pengobatan selanjutnya menunggu 7 hari itu akhirnya ke penyakit dalam, Mbak. Begitu. Kemudian ini pengobatannya ini obatnya itu yang dibawa pulang itu cuma berupa insulin. Nah, itu aja, tidak ada obat lain yang untuk diminum selain insulin gitu. Itu menunggu sampai dari kontrol sampai ke 7 hari berikutnya itu adalah cuma insulin yang diberikan oleh pihak rumah sakit seperti itu. Nah, kemudian setelah 7 hari kontrol, itu ternyata ya cuma itu juga insulin juga yang diberikan, tidak ada obat lain seperti itu. Mungkin harapan ke depan, Pak, dengan MOU ini mungkin untuk bagi rekan-rekan yang mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Ini yang kena diabetes basah itu bukan hanya insulin untuk penyerapan obat jalan, Pak, tapi barangkali bisa obat papan yang sekiranya bisa cepat menyembuhkan diabetes ini. Karena apa? Karena sakit diabetes ini sangat tidak cepat tapi beraktivitas di kantor secara optimal, karena ada gangguan ada kaki yang luka, kemudian perlu perawatan. Mungkin itu aja Pak yang kami sampaikan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak. Kepada Pak Irfan disampaikan ini ada masukan Pak. Yang pertama tadi dari PT Bandung perihal
kalau menggunakan layanan BPJS itu seperti di keluarkan atau dinormalkan. Yang kedua ini sepertinya tadi meskipun putus-putus kita bisa tangkap ini sepertinya perihal program rujuk berulang gitu ya Pak ya. Oke, kami persilakan Pak Irfan. Ya, baik, makasih. Pertama terima kasih dari PT Bandung atas masukannya. Bagaimana kami koordinasi dengan rumah sakit. Yang pertama, tiap tahun kita memang ada istilahnya evaluasi terkait dengan pelayanan kepada peserta. Dan kami sangat senang sekali dan welcome jika memang keluhan yang ada tadi yang persepsinya di nomor 2 itu menjadi lebih detail sehingga kami bisa tindak lanjuti yang dimaksud nomor 2 seperti apa, apakah memang ada diskriminasi, sehingga nanti PIC kami akan segera tindak lanjut dan itu menjadi bagian daripada evaluasi komitmen rumah sakit itu. Lalu tadi dari Banjarmasin agak-agak kurang jelas ya, tapi coba kami tangkapnya salah satunya tadi ngomong obat paten dan sebagainya. Prinsipnya kalau obat-obatan dan sebagainya tadi yang disampaikan oleh Bu Lili bahwa selama sesuai indikasi medis maka pasti ada obat yang diberikan dan itu memang sesuai dengan efektivitasnya. Mungkin ya, membandingkan dengan pada saat memakai umum sana paten. Sebenarnya obat-obat yang diberikan bukan hanya generik, bahkan banyak juga yang obat paten. Mungkin ada tambahan dari Bu Ari tadi. Ya. Izin Pak Tirta. Ya, makasih Pak Joni. Untuk koordinasi dengan rumah sakit, tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan, jadi siklus dalam seleksi kerjasama dengan rumah sakit itu dibedakan antara pemerintah dan swasta. Kalau pemerintah kita memang wajib bekerja sama Pak. Jadi apapun dalam kondisi apapun kita wajib bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah, tetapi kita juga mendorong kualitas layanan rumah sakit pemerintah itu terus meningkat. Nah, siklus kerjasama itu dimulai dengan menyeleksi dengan berbagai persyaratan. Kemudian setelah itu di akhir nih sekarang nih menjelang akhir tahun kita akan melakukan evaluasi. Apakah rumah sakit tersebut berkomitmen terhadap isi kontrak yang sudah kita tanda tangani di awal. Nah, salah satu isi kontrak itu adalah kaitan dengan pelayanan yang tidak diskriminasi tadi yang disampaikan oleh Pak Joni. Nah, pertanyaannya bagaimana evaluasi BPJS Kesehatan? Evaluasi itu tetap dilaksanakan dengan intensif Pak, Ibu dan Bapak semua. Dan beberapa rumah sakit yang tidak mematuhi kontrak sebenarnya sudah ada juga yang dihentikan kerjasamanya. Tetapi mungkin karena tidak diekspos dengan ini ya, dengan masif gitu. Tetapi ada beberapa rumah sakit yang kita hentikan kerjasamanya. Beberapa karena layanan yang membeda-bedakan tersebut. Kendalanya adalah data-data yang masuk ke kita itu terkait dengan perbedaan layanan ini sifatnya pertama informal Pak. Jadi dan itu tidak bisa kita tindak lanjuti gitu ya. Kan harus ada evidence yang cukup clear untuk menindaklanjuti dan kemudian memberikan umpan balik kepada si rumah sakit. Nah, kalau misalnya beberapa sih yang kita tindak lanjuti, aduan-aduan yang dituliskan secara lengkap, disampaikan, bisa kita selesaikan, itu menjadi catatan buat kami ketika melanjutkan kontrak kerjasamanya. Jadi kami juga butuh bantuan dari seluruh peserta JKN, terutama Ibu dan Bapak Hakim, untuk memberikan informasi kepada kami. Apalagi nanti sudah ada PIC tersebut yang akan dengan segera menindaklanjuti laporan-laporan ini, Pak. Jadi itu gambarannya, dan dalam proses saat ini kita melakukan seleksi ulang dan memastikan bahwa rumah sakit itu berkomitmen terhadap kontrak kerjasamanya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua kaitan dengan pelayanan rujuk balik tadi Pak Tirta ya dari Banjarmasin. Yang saya dengar tadi sepertinya insulin gitu ya. Jadi kalau program rujuk balik itu adalah pasien itu sudah dinyatakan stabil oleh dokter di rumah sakit untuk bisa dilanjutkan perawatannya di PKTP atau di klinik pertama dan puskesmas. Nah, kenapa sebenarnya ini tadi yang ini ya dari Pak Burhan ya, kenapa sih harus rujukan berjenjang gitu ya Pak? Kenapa nggak langsung ke rumah sakit gitu ya?
enak ya Pak. Tapi memang Pak, dalam sistem kesehatan kita, iya. Dalam sistem kesehatan kita, kebetulan saya dokter ya Pak. Jadi dalam sistem kesehatan kita memang ada yang namanya penapisan di tingkat pertama Pak. Jadi dokter yang di tingkat pertama itu, di puskesmas, di klinik itu, dia akan menentukan apakah ini cukup dilayani oleh dokter di tingkat pertama atau perlu dirujuk gitu ya Pak ya. Jadi makanya kita punya tingkatan, ada dokter umum, kemudian yang melayani di tingkat pertama, kemudian ada dokter spesialis. Karena sederhananya begini Pak, kalau saya tuh jadi dokter umum, karena saya dokter umum, saya akan melihat, oh kalau kayak gini sebenarnya cukuplah ditangani oleh kami yang di tingkat pertama. Nah, masalahnya ada perbedaan persepsi sakit antara dokter dengan pasien. Suami saya kebetulan bukan dokter, jadi kalau sakit tuh cemas. Kalau saya ngelihatnya tenang-tenang aja, begitu sampai ke rumah sakit ternyata dia tidak apa-apa gitu. Tapi karena tidak dipercaya kan, jadi gambar jadi ya itu Pak. Jadi ya filosofinya sih seperti itu. Teknis di lapangannya seperti apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan gitu ya Pak. Jadi karena memang sistem kesehatan itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, pastinya itu dipatuhi. Nah, kembali lagi ke program rujuk balik tadi, pada kasus-kasus 9 diagnosa, salah satunya diabetes mellitus dan hipertensi, tekanan darah dan gula darah kencing manis gitu ya. Itu dokter di tingkat pertama sebenarnya bisa menangani, tetapi dia butuh konsultasi ke dokter di rumah sakit. Karena rumah sakit itu sebenarnya banyak infeksinya juga ya Pak, sebenarnya harusnya dihindari gitu. Jadi kenapa yang perlu dirujuk balik, karena sebenarnya kasus-kasus tadi sudah selesai ditangani, tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan yang banyak di rumah sakit, dikembalikan ke dokter tingkat pertama. Nah, dokter tingkat pertama ini kalau di rumah sakit dia tidak akan memantau gaya hidup, Pak. Sementara hipertensi dan kencing manis itu adalah, diabetes mellitus itu adalah penyakit gaya hidup yang dikontrol oleh dokter di tingkat pertama yang akan mengingatkan. Jadi ada program, di kita itu ada program pengelolaan penyakit kronis. Jadi Prolanis namanya. Ibu dokter juga ya Pak? Oh enggak. Cemas. Pengalaman saya Bapak. Keluhan hakim di daerah kepada IKI, dulu waktu itu saya masih ketua 4 Pak ya Pak Jurgen. Itu kalau sakit harus ke puskesmas. Di puskesmas itu mau hakim ke, mau petani, mau apa, 500 orang Pak, nomor 500. Dari jam 9 baru dipanggil jam 3 sore. Padahal dia harus kerja. Itu filosofi saya minta keistimewaan itu. Bukan hakim, bukan, karena dia kan harus tugas. Kalau daftar di puskesmas jam 8 daftar. Atau mungkin bukan jam 8, jam 3 malam udah dibuka pendaftaran, jam 3 siang baru dipanggil periksa. Jam 3 malam lagi baru dapat obat. Karena itu begitu lama Pak gitu antara daftar, diperiksa dan dapat obat yang generik itu Pak ya. Nah, itu puskesmas Pak ya. Nah, artinya kalau sekarang sudah ada momen yang sangat bagus, ada MOU, kenapa tidak bisa ditingkatkan pelayanan khusus saja kepada hakim? Yang tidak banyak, tiap daerah itu paling hanya satu kabupaten itu paling 10 orang. Udah banyak 10 orang itu. Saya pikir tidak ada hal-hal yang akan dilanggar itu. Kalau kita buat norma yang bagus itu. Dan malah meningkatkan manajemen BPJS di mata hakim, bahwa BPJS sekarang very good umpamanya begitu. Nah, tapi kalau masih seperti ini yang dirasakan oleh hakim di daerah kepada saya itu, bahwa kita ini benar itu kayak kata PT Bandung itu di nomor 2 kan itu. Jadi duduk aja begitu ngantri di puskesmas. Nah, kita mungkin nggak pernah merasakan bagaimana sedihnya ngantri di puskesmas.
Nah, hakim-hakim di daerah itu harus seperti itu. Ini Pak, masukan aja untuk BPJS ya. Saya tidak ingin memaksakan supaya begini, tidak. Hanya kalau bisa akan sangat bagus. Makasih. Baik. Oh baik. Yang mulia, saya kira usulan yang sangat simpatik dan bagus. Oleh karena itu harus ada khusus. Makanya kita ada PIC secara khusus yang nanti bisa membantu masalah-masalah yang jelas. Sebagai contoh nih, yang dulu BPJS ini defisit terus, Pak. Sehingga oleh rumah sakit sering dianggap udah bayarnya kurang, bahkan bank suruh bayar duluan gitu. Sehingga tadi di nomor 2-kan segala macam. Nah, sekarang contoh di Bandung, sebuah rumah sakit swasta. Itu makanya tadi ditanya, di nomor 2-kan itu maksudnya apanya gitu. Nah, ini harus spesifik sehingga PIC kita bisa membantu. Nah, ini contohnya di Bandung itu untuk BPJS, Pak, itu di ground, kan ada lantai itu lantai paling bawah. Basement, kemudian terus di situ dengan parkir, Pak. Dari sana bayangkan pengap panas. Nah, di nomor 2 kan seperti itu. Maka di sana sudah diskusikan kasih 12. Kalau tidak nomor ini bagus, seperti itu. Nah, akhirnya Pak, nanti kita menindak itu yang menyusun itu adalah para istilahnya expert, ahli-ahli farmakologi dan lain sebagainya di berbagai perguruan tinggi itu dipilih. Nah, mereka lalu menyusun yang namanya formularium, dan itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Kesehatan, bukan BPJS. Kalau zaman dulu ada DPHO itu PT Askes, sekarang nggak ada. Nah, seluruh penyakit itu kelihatannya sudah ada obatnya. Artinya obat untuk ini kalau sembuh apa enggak itu masalah nomor 2, tetapi bahwa obat ini ada untuk penyakit katakanlah cancer, ada katakanlah situsimab atau yang lain gitu. Nah, lalu ini menurut ahli itu mesti ada. Tidak ada penyakit kemudian tidak ada obatnya gitu, enggak ada. Jadi mesti ada. Nah, hanya namanya obat itu ada obat paten, ada obat generik yang variasinya itu harganya bisa katakanlah 100.000 sampai 10 juta gitu. Ada yang, nah BPJS karena ini resources dan kita harus mengelola sedemikian rupa, dan resources always scarce, always limited, demand always unlimited, permintaan kebutuhan. Sehingga kita ya mengikuti apa yang oleh para expert tadi diberikan di situ. Inilah jenis obat dan itu bisa dicek. Peserta bisa ngecek, namanya chatbot pelayanan informasi obat. Chatbot pelayanan informasi obat itu tinggal di kayak Telegram gitu, nanya obat ini masuk apa enggak nih gitu. Sehingga tidak disuruh bayar lagi dan lain sebagainya. Untuk di banyak negara, contoh tetangga kita Australia, di Inggris ya, tidak saja tadi kalau operasi elektif menunggu 6 bulan 2 tahun ya, tetapi harus setiap obat dia dapat obat, setiap itu obat apapun harus membayar gitu. Harus membayar tidak penuh, tetapi ada namanya cost sharing atau co-payment seperti itu. Nah, kita ini gratis. Nah, oleh karena itu kami sedang mikir nih bagaimana kerjasama yang orang-orang katakanlah the have gitu dengan asuransi komersial gitu, sehingga nanti bisa dipakai dua-duanya. Nah, tadi disampaikan harus jelas pada waktu masuk itu pakai BPJS apa enggak. Kalau enggak ngomong nanti enggak bisa pakai gitu. Nah, ke depan kita sedang berpikir bagaimana kalau dia punya 2 asuransi itu bisa bekerja sama, meskipun sekarang sudah bisa. Ya, contoh umpamanya
ke klinik eksekutif. Jadi Bapak Ibu sekalian, pakai BPJS, klinik eksekutif bisa, outpatient. Nah, nanti ada kekurangannya, nah itu tinggal bayar asuransi swasta atau bayar sendiri tambahannya, gitu. Untuk yang eksekutif, karena orang-orang tertentu memang kepengennya eksekutif aja gitu, sehingga itu ada. Nah, kalau dirawat kelas 1, ya saya kelas 1 kurang lah, maunya VIP, boleh. Sekarang ini boleh, ya, pindah VIP. Tapi nanti kekurangannya ini berapa di kelas 1, kekurangannya bayar ya maksimum 75%. Nah, ke depan ini kita usulkan untuk bisa dirubah, untuk bisa lebih mau VIP lagi, ya, bisa begitu, mau berapa begitu bayar. Tapi dalam proses itu. Yang ada sekarang boleh naik ke VIP, bayar maksimum 75%, bisa bayar sendiri, bisa dibayar oleh asuransi komersial. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Direktur Utama BPJS dan seluruh rombongan. Ini karena keterbatasan waktu juga di antara kita, ini mungkin dalam waktu singkat ini harus kita akhiri. Namun sebelum diakhiri, ini semua chatbox ini kami catat. Beberapa pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana peradilan di daerah menghubungi PIC BPJS. Itu yang ingin juga kami perjelas. Silakan. Ya, nanti kita koordinir dulu antar pusat ini. Nanti kita akan dapat PIC masing-masing semua. Nanti kita distribusikan melalui pusat. Ya. Ya. Jadi terutama bagi para peserta dari peradilan dan peserta dari BPJS nanti di tingkat pusat Mahkamah Agung melalui Biro Sespim dan Deputi Kepesertaan juga nanti akan menyusun PIC-nya baik dari Mahkamah Agung, dari peradilan maupun dari BPJS yang ke depan itu bisa dapat digunakan untuk koordinasi di daerah. Kira-kira demikian gitu ya, Pak. Mungkin satu lagi Pak, sebelum ditutup tadi, kasihan sekali ya kalau nunggu 500 orang kayak gitu. Nah sekarang sudah ada Pak, dengan tadi download namanya Mobile JKN dari Play Store, di download aja tadi ya. Pak Ketua, yang mulia Pak Ketua udah tahu. Nah di situ kita dari rumah saja Pak antrinya, tidur atau di kantor karena waktunya sangat mahal, jangan di puskesmas. Jadi dari kantor saja kerja kayak gitu, asal sudah gini nanti ada jamnya di situ. Mau dilayani jam berapa gitu, kira-kira. Gitu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan demikian berakhir sesi sosialisasi ini. Atas nama moderator kami mohonkan maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materinya dan juga terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah membantu kegiatan sosialisasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah kegiatan sosialisasi dan pengarahan secara virtual. Semoga dapat bermanfaat dan kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir baik secara langsung maupun virtual. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung beserta para pimpinan Mahkamah Agung berkenan meninggalkan ruang acara secara virtual.